Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, alangkah lebih baiknya kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Nimade Suryawati dengan NIM 19020136657. Yang kedua ada Silo Ayu Pratnyadewi dengan NIM 19020136655. Yang ketiga ada Abdul Rahman Yusuf dengan NIM 19020136675. Di sini kelompok kami memaparkan materi mengenai material recruitment planning atau yang sering disebut dengan MRP. Untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian material recruitment planning. Menurut Stevenson 2005, material recruitment planning adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menerjemahkan jadwal produksi induk untuk barang jadi, menjadikan beberapa tahapan kebutuhan sub-esi, komponen, dan bahan baku. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa MRP adalah suatu rencana produksi untuk sejumlah produk jadi, dengan menggunakan tenggang waktu sehingga dapat ditentukan kapan dan berapa banyak dipesan untuk masing-masing komponen suatu produk yang akan dibuat. Materi kedua ada konsep dasar material recruitment planning. Suatu sistem MRP pada dasarnya bertujuan untuk merancang suatu sistem yang mampu menghasilkan informasi untuk mendukung aksi yang tepat, baik berupa pembatalan pemesanan, pesan ulang, atau penjadwalan ulang. Aksi ini sekaligus merupakan suatu pegangan untuk melakukan pembelian atau produksi. Material recruitment planning terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Silo Ayu Pratnyadewi, NIM 19020136655, nomor absen 38. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan MRP. Adapun tujuan MRP dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada meminimalkan persediaan, dan yang kedua itu ada mengurangi resiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman, dan yang ketiga itu ada komitmen yang realistis. Dan materi selanjutnya itu ada elemen-elemen MRP. Yang pertama itu menjadwalkan induk atau master scheduling, yaitu bertujuan untuk menentukan output fungsi operasi, dan yang kedua itu ada bahan atau bill of material, yaitu bahan mana apa saja dan beberapa komposisi untuk suatu produk. Dan yang ketiga itu ada catatan sediaan atau inventory record, yaitu catatan dari akumulasi transaksi sediaan yang terjadi di perusahaan atau pabrik tersebut. Dan yang selanjutnya itu ada perencanaan kapasitas, yaitu suatu cara membuat perencanaan kapasitas dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada raw cost capacity planning, yaitu perencanaan kapasitas pemotongan kasar yang lebih sedikit melakukan kalkulasi, dan yang kedua itu ada soft loading atau perencanaan yang lebih akurat daripada road cost capacity planning. Dan yang selanjutnya itu ada pembelian atau purchasing, yaitu diperluaskan fungsinya tidak hanya sekedar membeli tetapi termasuk juga membangun kepercayaan pemasok. Dan yang terakhir itu ada di persediaan pengelolaan bengkel atau shop floor control, yaitu bertugas untuk mengendalikan aliran bahan dengan memperhatikan lead time yang ada, atau jangan sampai terjadi penumpukan akibat tidak lancarnya aliran bahan. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada di sistem operasi MRP, di mana suatu sistem pada umumnya terdapat input dan output. Input daripada sistem MRP adalah Master Production Schedule atau MPS, atau jadwal produk induk inventory status, atau file, atau berkas status persediaan, dan bill of material atau BOM, atau daftar material. Sedangkan outputnya itu adalah order release requirement atau kebutuhan material yang akan dipesan, order scheduling atau jadwal pemesanan material, dan planned order atau rencana pesan di masa yang akan datang. Ada 3 input utama dari suatu sistem MRP, yaitu yang pertama itu ada Master Production Schedule atau jadwal induk produk MPS, dan yang kedua itu ada di Inventory Status Record atau catatan keadaan persediaan ISR, dan yang terakhir itu ada di Product Structure Record atau catatan struktur produk. Dan materi selanjutnya itu ada di kunci kesuksesan sistem MRP, yaitu kesuksesan penerapan sistem MRP adalah suatu ukuran dalam pencapaian sasaran, di mana
Indikator yang tergolong dalam kesuksesan penerapan sistem MRP itu adalah kemampuan untuk memenuhi perubahan produk, penyerahan lead time, biaya lembur, pengurangan sisa atau production, pre-implementation pelatihan yang diorientasikan ke perubahan implementation, bantuan, penyalur dari penyalur, batas akses untuk menginventarisir gudang atau toko, karakteristik shop floor atau personil individu. Nah, selain itu, ada pun beberapa langkah yang harus dipenuhi untuk dapat berhasil mengoperasikan MRP atau kunci kesuksesan sistem MRP dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada tersedia data file yang terintegrasi yang berisi data status persediaan dan data tentang struktur produk atau harus teliti, lengkap, dan up to date. Dan yang kedua itu ada di lead time untuk semua item diketahui atau diperkirakan. Dan yang ketiga itu ada terkendalinya setiap item diketahui atau dapat diperkirakan. Dan yang keempat itu ada ketersediaannya semua komponen untuk setiap perakitan, di mana pada saat pemesanan perakitan tersebut dilakukan, maksudnya itu agar jumlah dan waktu kebutuhan kotor dapat perakitan tersebut dapat ditentukan. Dan yang kelima itu ada pengendalian, pengadaan dan pemakaian terhadap komponen bahan bersifat diskret. Dan yang terakhir itu ada di proses pembuatan suatu item bersifat independen atau tidak tergantung, terdapat proses pembuatan item lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Rekan saya, yang pertama itu adalah sistem ERP. Pengertian ERP, Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan suatu cara untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan menggunakan teknologi informasi. Penggunaan sistem ERP yang dilengkapi dengan hardware dan software untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan data informasi pada setiap area bisnis proses, dan laporan keuntungan yang cepat, laporan penjualan yang on time, serta laporan produksi dan inventory. Baik, selanjutnya ada sejarah sistem ERP. ERP berkembang dari Manufacturer Resource Planning atau MRP2, di mana MRP2 sendiri adalah hasil evolusi dari Material Requirement Planning atau MRP yang berkembang sebelumnya. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, dan distribusi, persediaan inventory, pengapaian dan invoice, dan accounting perusahaan. Ini berarti bahwa sistem ini akan membantu mengontrol aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. Asal dari MRP dan ERP, manufaktur sistem manajemen telah berkembang secara bertahap selama 30 tahun. Dari cara sederhana menghitung kebutuhan bahan untuk otomatis dari suatu perusahaan. Sekitar tahun 1980, perusahaan pada ramalan penjualan penyesuaian kembali terus-menerus dalam produksi parameter yang ditetapkan oleh sistem MRP, Material Resource Planning, untuk berkembang menjadi sebuah konsep baru, Manufacturing Resource Planning 2, yang menjadi konsep. Selanjutnya itu ada tujuan pengembangan sistem ERP. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya yang mampu bertanggung jawab setiap tugas serta memiliki kemampuan untuk membangun suasana perusahaan yang semakin produktif. Yang kedua, sumber daya produksi, yakni menghasilkan produksi yang berkualitas. Yang ketiga, mampu memasarkan produk dengan efektif serta meningkatkan produktivitas penjualan. Yang keempat, efektifnya setiap laporan keuangan dan akuntansi logistik perusahaan. Yang kelima, mampu mengikuti kompetitif. Yang keenam, agar tidak terjadi kompleksitas persoalan sumber daya pada perusahaan di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya itu ada keuntungan penanganan sistem ERP pada perusahaan. Yang pertama, sistem ERP membantu melancarkan proses bisnis dan membuatnya lebih menjadi mudah, murah, cepat, dan efisien. Yang kedua ada mengurangi biaya-biaya berupa penghematan biaya operasional perusahaan. Hal ini disebabkan karena ERP sudah didesain sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi dan menghilangkan duplikasi data. Yang ketiga ada pengambilan keputusan sistem ERP, yang merupakan sistem seluruh data dan informasi sangat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan, terutama apabila muncul masalah dalam perusahaan, maka dengan cepat mereka dapat mengetahuinya. Yang keempat itu ada meningkatkan etos kerja karyawan dengan standar operasional perusahaan yang sudah ditetapkan. Yang kelima,
itu ada meningkatkan jumlah penjualan karena sistem ERP ini membantu dalam keluar masuknya barang. Yang keenam, penambahan daya saing perusahaan karena ERP membantu dalam distribusi produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan memberikan cepat, akurat bagi konsumen. Yang ketujuh, mengurangi kecurangan dan biaya dengan menghapuskan aktivitas yang dimiliki nilai tambah. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan materi mengenai material recruitment planning. Sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.